Shalom House of Grace, puji nama Tuhan. Kita memasuki bulan November 2020 dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa, amin. Dengan segala kebaikannya buat setiap hidup kita. Mari kita sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, ini rasa syukur kami karena Engkau begitu sangat baik buat kami, Tuhan. Dalam setiap perjalanan hidup kami, Tuhan. Sama-sama menyanyikan dan terima kasih buat Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Wow, kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Yes Lord. Haleluya Tuhan. Haleluya. Hosana bagimu Sang Raja, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Kau yang bertahta di atas segala puji-pujian Tuhan. In the highest,
Jesus, you lifted higher, God. Higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Let our King be lifted up. Hosanna, Jesus is the highest. Oh, Jesus, let our King be lifted up, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sungguh besar kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengerti setiap firman daripada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami memberkati firman-Mu, kami memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Judulnya itu saya ambil dari Matius 13. Dan saya harap kita semua bisa menerima ini ya, karena ini adalah benar-benar kunci atau rahasia kerajaan surga untuk hidupmu. Ya, jadi judulnya adalah penyingkapan Kristus mengenai rahasia kerajaan surga. Ya, itu di Matius 13. Ya. Jadi di Matius 13 itu Tuhan Yesus menyingkapkan rahasia kerajaan surga secara detail. Ya. Kita baca di Matius 13 ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka? Jadi Yesus berkhotbah kepada banyak orang ya, dalam perumpamaan, sengaja ya, dalam perumpamaan. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi Yesus berkata kepada murid-murid adalah siapa? Orang yang sudah percaya. Dan Yesus bilang kepadamu, kepada orang kau yang sudah percaya diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Ya, jadi Tuhan itu ya memberikan rahasia kerajaan surga kepada kita yang percaya. Yang menerima dan mengerti itu mendapatkannya. Jadi pertama percaya, kemudian menerima rahasia kerajaan surga. Ya. Yang di Tuhan berikan rahasianya. Tunggu balik, jangan pindah dulu, nanti saya bilangin kalau pindah. Yang Tuhan berikan rahasianya. Tuhan memberikan kerajaan surga melalui rahasianya. Jadi yang mendapatkan atau mengerti rahasia itu, menerima kerajaan surga. Yang tidak mengerti atau menolak rahasianya, tidak dapat kerajaan surga. Tetap diberkati dengan hal lain, tapi tidak mendapatkan berkat yang namanya kerajaan surga.
Ya. Jadi pertama kita dipanggil untuk percaya, kemudian kita dipanggil untuk menerima atau mengerti rahasia kerajaan surga untuk supaya kita bisa mendapatkan kerajaan surga. Oke? Lalu di ayat berikutnya. Ya. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi ya, kita yang mempunyai keselamatan dan mempunyai rahasia kerajaan surga, itu akan diberi kerajaan surga sehingga ia tuh berkelimpahan. Sifat dari kerajaan surga adalah berkelimpahan. Artinya berkelimpahan. Artinya mengalir terus-menerus sangat besar. Jadi bukan sesaat besarnya, tapi berkelimpahan. Ya, seperti itu. Dan yang tidak mempunyai, dia sendirian. Oke? Dan dikatakan di Alkitab, mereka melihat. Ya, sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar. Di dalam gereja, mereka mendengar firman, tapi mereka tidak mendengar. Dan dikatakan, kenapa mereka tidak melihat dan tidak mendengar? Karena mereka tidak mengerti. Sebagian besar orang Kristen tidak mengerti rahasia kerajaan surga. Ya, seperti itu. Tapi kita harap semuanya di sini akan mengerti, karena sebetulnya rahasia itu gampang loh ya, bukan susah. Mengerti atau tidak mengerti. Oke, maka Yesus memberikan pada kita. Lalu, di slide berikutnya. Yesus itu menyingkapkan rahasia kerajaan surga itu di Matius 13. Itu melalui 7 perumpamaan. Ya, ada 7 perumpamaan. Ya. Banyak orang atau hampir semua orang ya tidak mengerti bahwa 7 perumpamaan itu sebetulnya berhubungan. Dan 7 perumpamaan itu saling melengkapi dan 7 perumpamaan itu menjadi satu. Hampir semua tidak mengerti. Bacanya sendiri-sendiri dan salah. Karena tidak punya pewahyuan. 7 perumpamaan itu jadi satu. Semuanya mengacu mengenai kerajaan surga seperti Kristus bilang. Cuman demi waktu, saya cuman bahas 3. 2 minggu lagi, waktu saya khotbah lagi, saya akan bahas 4. Dan pada akhir itu saya harapkan semuanya akan jadi jelas. Meskipun di 3 itu sudah lengkap, bukan lengkap ya, tapi sudah lengkap, tapi 4 itu akan melebihkan pengertian yang lebih dalam. Dan 7, waktu kita tahu 7-7-nya, baru kita akan tahu ya rencana Tuhan. Sepenuhnya. Ya, sekali lagi ya, di dunia gereja manapun nggak ngerti hal ini. Sebagian besar. 7 itu bacanya bagaimana? Karena saya tahu. Banyak baca salah. Ya, oke. Tapi Tuhan tolong. Lalu di Matius 13 ayat 6 di slide berikutnya dikatakan, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Saya harap kita semua melihat dan mendengar. Dan kita akan berbahagia. Yang mempunyai rahasia kerajaan surga ini akan berbahagia. Karena kerajaan surga akan membahagiakanmu. Ya. Berbahagialah matamu karena melihat. Dan telingamu karena mendengar. Ya. Sebab aku berkata padamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Nabi dan orang benar di perjanjian lama itu tidak mengerti rahasia kerajaan surga ini. Termasuk Daud, termasuk Musa. Tidak ada satupun mengerti rahasia kerajaan surga yang begitu dalam di 7 perumpamaan ini.
Nggak ada satupun, termasuk Yesaya, nggak ada. Ya, jadi kita yang dapat ini, masuk Abraham, nggak tahu. Ya, kita yang dapat ini, kamu kan sangat diberkati begitu luar biasa. Abraham aja nggak punya. Daud nggak punya. Yesaya nggak punya. Semua nggak punya. Itu yang Tuhan sendiri yang ngomong. Tapi kepada kita perjanjian baru, karena Kristus sudah datang, kita diberikan. Dan Tuhan bilang, berbahagialah kamu. Luar biasa yang tersembunyi di sini. Saya harapin semua di sini bisa dapat. Tuhan nggak paksa, tapi saya harapin semua dapat. Kalau kamu dapat, ya kamu punya. Kamu mengerti. Kalau nggak punya, ya sudah nggak punya. Ya. Apakah penyingkapan rahasia kerajaan surga di dalam 7 perumpamaan? Oke, ada 7 ya. Kenapa 7? Ya saya nggak tahu, tapi begitu besar. Tapi nanti kalau udah dengar 7-7-nya baru kita tahu. Tapi hari ini cuma 3, ya, waktu ya nggak mungkin. Yang pertama itu perumpamaan penabur. Ya, di Matius 13, 1-23. Ya, di ayat 18 dikatakan, saya cepetin, ya, karena kita juga sebagian saya yakin apa semuanya udah tahu penabur. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Yang saya lagi ya, dengerin baik-baik, karena harus ngerti. Kalau nggak ngerti nggak dapat. Percaya apa kalau nggak ngerti? Harus ngerti. Kalau ngerti ya percaya. Kalau nggak ngerti ya belum percaya. Gitu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti lagi, ya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ya. Jadi yang pertama kuncinya, kalau banyak orang agamawi di gereja konsentrasinya kepada si jahat. Bukan. Itu bukan begitu. Ayatnya nggak gitu. Perumpamaan penabur, bukan perumpamaan yang jahat. Jadi konsentrasinya ya, dari Tuhan, bukan dari orang-orang di dalam yang salah. Itu adalah dimulai dari penabur. Apa hatinya penabur? Jangan mikirin yang jahat dulu, mikirin penabur. Jangan dengerin orang-orang di gereja yang selalu konsentrasi si jahat ditengkang-tengking. Mereka buta, mereka nggak ngerti. Konsentrasinya di Alkitab bilang penabur. Penaburnya itu pengen apa? Penaburnya itu ingin memberikan firman tentang kerajaan surga. Si penabur itu ingin memberikan kerajaan surga. Dengan bagaimana caranya? Melalui firmannya. Bagaimana caranya? Firmannya itu adalah benih. Itu penabur. Banyak gereja, banyak pendeta mengerti si jahat, tapi dia tidak mengenal penaburnya. Gak ada gunanya kamu mengerti iblis kalau nggak ngerti si penabur. Gak ada gunanya. Yang penting Tuhan mau lihat adalah mengerti si penabur itu siapa. Jadi penabur itu dimulainya semua dari penabur. Yang ingin memberikan kerajaan surga melalui benihnya. Dan benihnya itu adalah firmannya. Ya, itu ayatnya begitu. Lalu kita lihat di slide berikutnya. Jadi, di slide berikutnya, siapa yang bisa memberikan kerajaan surga? Malaikat tidak bisa ya memberikan kerajaan surga. Yang bisa memberikan kerajaan surga adalah mereka yang dia yang memiliki kerajaan surga. Jadi si penabur itu adalah Tuhan sendiri yang memiliki kerajaan surga. Yang tidak memiliki kerajaan surga tidak bisa memberikan kerajaan surga. Jangan pikir teologia bisa memberikan kerajaan surga. Teologia miskin, nggak punya apa-apa. Yang kaya Tuhan mempunyai kerajaan surga. Dan firman-Nya, apa firman-Nya? Kalau dia ingin memberikan kerajaan surga, firman-Nya apa? Ya kalau dia memberikan hartanya yang begitu luar biasa, artinya apa? Artinya dia ingin memberkati kita. Kalau dia ingin memberkati kita, artinya apa? Artinya dia adalah kasih. Jadi di dalam penabur itu, yang harus pertama dimengertikan, Tuhan adalah kasih. Kuncinya mengerti penabur itu adalah di situ.
Ya, berikutnya di slide berikutnya. Benih diberikan untuk kerajaan surga. Benih itu apa? Benih itu adalah untuk membuat hasil panen. Kalau you tanam benih apel, yang kamu dapatkan apel. Kalau kamu tanam benih mangga, yang kamu dapatkan benih pohonnya, buahnya mangga. Benih itu yang menentukan, bukan tanahmu. Benih itu yang menentukan hasil produksimu. Ya, jadi firman akan kasihnya itu akan memproduksi satu hal, kerajaan surga di dalam hidupmu. Teologia tidak akan bisa, sampai mati pun nggak bisa. Pikiran manusia sendiri tidak bisa. Karena yang punya cuma dia. Yang dia berikan hanya satu, kerajaan surga itu. Di dalam hal ini, untuk kita ngerti. Dan yang menolak kasihnya, yang memilih agamawi, yang memilih teologi yang lain, tidak akan dapat. Satu tetes pun tidak akan dapat. Benih, karena semuanya dari benih. Yang menanam benih teologi akan memanen teologi. Yang menanam, menerima benih kerajaan surga akan mendapatkan benih kerajaan surga. Saya kasih tahu ya. Satu titik pun teologi tidak akan mendapatkannya. Karena benihnya teologi. Bukan benih kerajaan surga. Benih kerajaan surga hanya bisa dapat dari Tuhan sendiri. Yang dia berikan kepada kita. Ya, saya wanti-wanti. Seperti itu. Ya. Selalu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi benih tidak akan tumbuh di tempat orang yang menolak atau yang di jalan yang keras. Ini orang yang belum percaya. Makanya di pinggir jalan. Tidak akan tumbuh kerajaan surga di situ. Tuhan masih memberkati orang yang belum percaya enggak? Yes. Karena hujan turun di mana-mana. Tapi tidak berupa benih kerajaan surga. Berkatnya ya hujan itu. Dia masih diberkati, tapi berkatnya beda ya. Oke? Itu yang pertama. Yang belum percaya tidak dapat. Gampang aja. Mahal sekali kerajaan surga. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Orang ini menerima firman itu dengan gembira. Orang ini sudah kenal Tuhan. Tetapi ia tidak berakar. Dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi benih tidak akan menghasilkan panen di tempat tanah atau orang yang berbatu-batu. Berbatu-batu itu apa? Batu itu lambang dari hukum Taurat. Batu itu adalah lambang dari mereka yang masih mengutamakan segala peraturan-peraturan yang dituhankan. Itu batu-batu. Di tempat itu orang percaya, dia ngerti. Tapi mereka diberkati nggak? Berkati. Mereka dapat mana di padang gurun. Tapi mana sehari dapat satu hari. Pas-pasan terus. Mereka dapat, tapi pas-pasan. Mereka tidak dapat kerajaan surga. Berkatnya beda di padang gurun. Mereka tidak di tanah perjanjian. Ya, seperti itu. Ini di dalam gereja. Benih yang ditaburkannya. Ya, yang berikutnya. Yang ditaburkan di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman itu, lalu dia terima juga loh, ini di gereja juga. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi di dalam ini dia sudah menerima, lalu dia mengandalkan diri sendiri sehingga dia takut sama dunia. Karena dia masih bergantung sama diri sendiri. Benihnya tidak tumbuh karena orang itu masih mengutamakan diri sendiri. Dan ada lagi adalah tipu daya kekayaan. Jadi di sini adalah orang itu di gereja udah kaya. Tipu daya kekayaan. Yang bisa tertipu oleh kekayaan adalah yang memiliki kekayaan. Dia udah kaya. Dan dia bergantung pada kekayaannya.
Dan banyak orang di gereja yang nggak ngerti, bilangnya orang kaya itu udah pasti diberkati Tuhan. No. Diberkati iya, dikasihi iya, tapi tidak punya berkat kerajaan surga. Malah kekayaan itu menipu. So, selamatlah kepada Injil kemakmuran. Sesat Injil kemakmuran. Tipu daya kekayaan. Jadi orang itu bergantung pada kekayaannya. Kekayaan dari Tuhan. Tapi itu jadi berhala. Benih kerajaan surga tidak tumbuh. Seperti padang gurun. Ya? Nggak tumbuh. Nol. Nggak tumbuh. Sama sekali. Ya? Slide berikutnya. Tapi yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang, jadi tanah yang baik itu siapa? Orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Bukan percaya ya, mengerti. Kalau you mau percaya, you belum ngerti, you percaya apa? Mengerti dulu, otomatis you percaya. Mengerti, berulang-ulang mengerti. Ya, dan karena itu ia berbuah. Jadi yang mengerti ini, dia berbuah. Ada yang 100 terus atau yang 60 dan 30. Jadi yang menerima kebenaran firman itu, Tuhan bilang, dan mengerti akan kasih Tuhan, akan dibilang sama Tuhan, menjadi tanah yang baik. Jadi kalau di Alkitab yang ngerti ya, hanya satu yang baik, itu Tuhan. Tapi di sini yang mengerti kasih Tuhan dikatakan tanah yang baik. Di mata Tuhan. Bukan di mata agamawi. Mungkin agamawi nggak ngerti, dia buta, biarin aja. Tapi di mata Tuhan, orang itu dikatakan adalah tanah yang baik. Saya kasih tahu. Dan Yesus waktu pemuda kaya raya, ditanya hanya satu yang baik, yaitu Tuhan. Tapi yang menerima kasih Tuhan, di mata Tuhan akan jadi baik. Menurut standar Tuhan. Ya. Slide berikutnya. Dan buahnya akan, panennya akan dapat. Ya. Jadi dia selain jadi tanah yang baik, dia akan berbuah 160 atau 30 tanah itu. Benih itu akan berbuah 160 atau 30. Oke? Slide berikutnya. Jadi, di perumpamaan ini, yang menerima kebenaran, mengerti, menerima kebenaran kasih Tuhan. Dia menerima ya, mengerti. Bukan terkecoh dengan macam-macam. Mengerti yang benar ini. Kalau dia mengerti, ya otomatis percaya. Kalau dia belum mengerti, ya belum tahu. Ya nggak apa-apa. Tuhan sabar. Tapi yang mengerti kebenaran kasih Tuhan ini akan diberkati dalam dua hal. Ya. Satu, orang itu akan dilihat di mata Tuhan benar atau kudus atau baik adanya. Ya, cuma dua berkat ya, saya pernah ngomong. Statusmu menjadi benar atau baik atau kudus. Yang kedua, akan diberkati secara berkelimpahan oleh kerajaan surga. Yang menerima kasih Tuhan, mengerti kasih Tuhan. Karena banyak orang bilang, asbun, saya menerima kasih Tuhan, tapi nggak ngerti kasih Tuhan. Dia tetap jalan agamawi. Bukan itu maksud saya. Yang ngerti. Ya, Alkitabnya berulang-ulang berkata, mengerti, mengerti. Mengerti menurut siapa? Menurut Tuhan Yesus, menurut Alkitab. Bukan dari ajaran manusia. Ya, jadi ini dua hal ini dapat. Yang mengerti kasih Tuhan. Kau, statusmu menjadi baik atau dikuduskan atau dibenarkan. Yang kedua, kita diberkati luar biasa. Berkelimpahan. Kerajaan surga selalu berkata berkelimpahan. Lebih dari kaya. Berkelimpahan. Ya, luber. Ya, saat berikutnya. Jadi inilah hidup berkelimpahan di dalam kerajaan surga. Menjadi benar di mata Tuhan dan diberkati secara berkelimpahan. Inilah yang doa Bapa kami Tuhan berikan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Karena yang menerima Bapa, yang menjadi anak Bapa, otomatis mewarisi status Bapa, dibenarkan, dikuduskan. Yang kedua, yang datanglah kerajaanmu, artinya kita diberikan kerajaannya.
diberkati berkelimpahan. Dan inilah kehendak Dia di bumi seperti di surga. Bukan untuk hanya di surga waktu selamat. Di bumi, now, kau dikuduskan, dibenarkan, dan diberkati berkelimpahan. Yang menerima rahasia ini. Yang mengerti rahasia ini. Ya, oke? Itu yang pertama. Ya, lalu kita lihat ya, di perumpamaan yang kedua. Lebih pendek, tapi saya bacain ayatnya karena banyak orang mungkin kurang baca ini, tapi biasanya tahu, yaitu gandum dan ilalang. Di slide berikutnya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Kembali benih yang baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih yang baik, benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Lalu di slide berikutnya di ayat 8, jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Ya, di slide berikutnya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ya, kan ada banyak yang mesti dimengerti. Itu gandum artinya apa? Itu lalang itu apa? Ya, oke. Kemudian di slide berikutnya. Yesus sendiri menjelaskan arti dari perumpamaan gandum dan lalang. Jadi Yesus sendiri yang menjelaskan perumpamaan itu kepada para murid, kepada kita semua. Ya, apa yang dijelaskan oleh Tuhan? Jadi tafsirannya dari Tuhan sendiri pasti benar. Maka Yesus pun di ayat 36 meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Jadi penabur adalah Yesus sendiri. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Bukan firman loh. Tapi anak-anak kerajaan. Kau dan saya yang menerima. Dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dari para penuai itu. Ya, waktu menuai ialah akhir zaman dari para penuai itu malaikat. Ya. Oke, sekarang kita lihat satu-satu ya supaya kita jelas dan mengerti ya. Maka di slide berikutnya di Matius 13 ayat 37 ia menjawab, katanya orang yang menaburkan benih baik itu ialah anak manusia. Yesus sendiri yang ngomong ya. Jadi Tuhan Yesus siapa? Apa penabur itu siapa? Yesus sendiri. Firman-Nya. Yang bawa firman, yang memberikan firman itu. Yesus sendiri. Yesus adalah si penabur. Ya, jelas ya? Nah, slide berikutnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu akan berkata, kumpulkanlah dahulu lalang itu, anak-anak yang itu, jahat toh, dan ikatlah dekat untuk dibakar. Ya, jadi si pengikut yang jahat, akhirnya, kelihatannya kan gede, kayak ilalang, besar, ya, banyak, besar, megah. Tapi ujungnya dibakar. Kebayang nggak kalau lalang dibakar jadi apa? Bakar aja ilalang, kamu tahu. Jadi tanah, jadi debu. Jadi pengikut si jahat akan berakhir sia-sia. Mereka dilahirkan, dibentuk Tuhan dari tanah. Dan mereka balik ke debu atau tanah lagi. Sama sekali nggak berharga.
Balik ke asalnya, debu. Oke? Nah, sekarang lihat ya, di slide berikutnya. Ia menjawab, katanya orang yang berbeda ialah anak manusia, oke? Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Ya, jadi yang menerima kebenaran kasih Tuhan, kalau di perumpamaan yang pertama, itu dikatakan tanah yang baik. Tapi sekarang di perumpamaan gandum dan ilalang, itu dikatakan menjadi anak-anak. Bukan tanah lagi loh. Anak-anak kerajaan. Kalau yang pertama di penabur, itu disebutnya tanah. Sekarang menjadi benih sendiri. Di penabur, tanah itu orang, dan firman itu benih. Sekarang di perumpamaan ini, yang benih itu adalah orangnya, bukan tanahnya. Beda nggak? Kalau you nggak baca 7-7-nya di satu, nggak akan ngerti maksudnya yang kedua ini. Jadi, dari Tuhan dengan kasih-Nya, yang mengerti dan menerima kasih-Nya, Tuhan akan merubah dari tanah yang tidak berharga, itu menjadi tanah yang baik. Itu di perumpamaan yang pertama. Dan di perumpamaan yang kedua, tanah yang baik tadi akan diubah lagi oleh Tuhan menjadi benih yang baik. You ngerti nggak? Ya, artinya apa? Saya kasih tahu ya. Berikutnya, slide berikutnya. Saya kasih lihat. Di slide berikutnya saya kasih lihat. You tahu nggak, tanah itu adalah benda mati? Ini anak-anak di kami satu kan sekolah, kalau disebut tanah tuh makhluk hidup atau benda mati, akan dibilang benda mati. Betul nggak? Tanah itu benda mati. Tapi benih, tumbuhan adalah makhluk hidup. Benih jadi dari kasih Tuhan. Tanah yang mati diubah menjadi tanaman atau benih yang hidup. Anggap nggak? Dari yang mati diubah menjadi yang hidup. Di slide berikut, ngerti ya? Itu yang di slide ini jangan diganti dulu. Lihat ya, pohonnya itu tambah lama tambah tumbuh. Pohon itu ngapain sih tumbuhnya, benih itu? Dia kan mengambil nutrisi-nutrisi mineral dari tanahnya, tahu? Mungkin ada zinc, ada urea, ada N, ada P, ada apa komponennya. Itu kan benda mati semua. Diambil, diserap, dan diubah oleh benih itu menjadi tanaman dan benih yang hidup. Itulah kasih Tuhan. Menyerap kematian di dalam hidupmu dan diubah menjadi kehidupan. Itulah benih itu. Itulah kasih Tuhan. Mengubah kegagalan hidup kita. Diserap dan diubah menjadi kehidupan yang memberkati. Ngerti nggak yuk? Kasih Tuhan itu begitu. Seluruh kegagalanmu, seluruh hal-hal yang mati dalam hidupmu, diubah dan diserap semuanya. Menjadi bentuknya berubah semua satu secara total. Menjadi tanaman yang hidup. Ketika kasih Tuhan mengubah itu. Slide berikutnya, ya. Itulah yang kasih-Nya. Itulah yang kerajaan surga akan lakukan dalam hidup kita. Mengubah seluruh kegagalan kita. Atau tanah yang mati. Menjadi orang benar atau yang hidup di kerajaannya. Makanya waktu Roh Kudus dicurahkan, salah satu yang dari Petrus disampaikan, orang-orang tuamu akan mempunyai mimpi-mimpi. Your old man shall dream dreams. Karena kita banyak, saya juga bukan muda ya, banyak dari kita mengalami waktu muda mempunyai banyak mimpi dan gagal mencapai mimpi itu.
Tahu nggak? Mati. Mimpi itu udah mati. Karena gagal. Tapi yang menerima kasih Tuhan, janji Tuhan, kematian mimpimu itu, kegagalan dalam hidupmu, aku serap semuanya. Aku berubah semuanya menjadi kehidupan sehingga kau sekarang bisa mimpi lagi. Yang kau dulu mimpi dan kau gagal mencapainya. Dan mimpi itu sudah mati, kau pikir sudah tidak ada lagi. Betul, di dalam kau mati. Tapi di dalam kasihku, aku akan bikin itu hidup lagi. Dan aku akan berikan kepadamu mimpi-mimpi yang lain. Your old man shall dream dreams. Yang udah kayak old man itu kan dia, saya udah tua, saya udah gagal, saya nggak ada apa-apa lagi ke depan. Tuhan bilang, di dalam kasihmu, kau yang tua, yang gagal, aku berikan kau. Kasihku mampu untuk membuat kematian, kegagalan dalam hidupmu menjadi hidup kembali. Itu maksudnya perumpamaan gandum dan ilalang. Ya, kasihnya akan mengubah kita secara total. Seperti tanah dirubah total menjadi tumbuhan. Mengubah kegagalan kita seperti tanah adalah tanah yang mati. Menjadi orang benar yang hidup yang diberkati di dalam kerajaannya. Ya, itu. Slide berikutnya. Jadi itulah maksudnya kita menjadi benih. Kasih Tuhan tidak hanya ada di dalam kita. Kristus dalam kita, benar nggak? Betul. Tapi kalau you tahu ya, di dalam kerajaan surga, itu pertama kali. Kasih Tuhan hanya dalam kita. Seperti benih, tadinya kita adalah tanah di dalam kita. Tapi benih kasih Tuhan, Kristus di dalam kita itu, akan mengubah semua segi hidupmu. Sehingga kita, tanah itu 100% dirubah jadi tumbuhan. Yang menghasilkan gandum atau benih juga. Diubah menjadi benih yang mampu untuk menyalurkan ke semua sekeliling kita. Jadi bukan hanya Kristus di dalammu, tapi sepenuh hidupmu diubah semua oleh Kristus. Oh enggak. Itu maksudnya benih. Kau jadi benih, kau jadi gandum. Dan yang benih itu apa? Kau yang sekarang memberkati orang lain. Kau yang menjadi firman-Nya. Kau yang menjadi berita kasih-Nya kepada orang lain. Kau yang menyampaikan kebenaran-Nya kepada orang lain. Bukan dengan hidupmu dengan kepandaianmu, bukan. Otomatis terjadi seperti benih terjadi, otomatis benih adalah ingin tumbuh. Jadi di dalam perumpamaan gandum dan ilalang, kau yang tadinya tanah yang mati jadi tanah yang baik, dan sekarang kau menjadi benih. Kau yang menjadi sumber saluran kebenaran. Kau menjadi saluran yang menyampaikan kebenaran kasih Tuhan pada orang lain. Yang bisa menguduskan, membenarkan orang itu. Ya. Jadi, slide berikutnya. Ya. Slide berikutnya. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Di slide 30 ya, slide berikutnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita bercahaya, orang-orang benar akan bercahaya. Menyampaikan apa? Kebenaran Tuhan. Jadi, di Matius 3:43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita yang sudah jadi orang benar akan memancarkan kebenaran Tuhan. Ya. Lalu di slide berikutnya, inilah rahasia kerajaan surga dalam perumpamaan gandum dan ilalang. Tuhan mengubah mereka yang mengerti atau menerima kasih-Nya dari tanah tidak berharga menjadi tanah yang baik, yang kudus. Dari tanah yang baik atau benar dan kudus menjadi benih yang baik, benar, dan kudus. Dari benih yang baik menjadi gandum yang Bapa di surga senang untuk kumpulkan.
Jadi di slide 32, ya, inilah hidup berkelimpahan di kerajaannya, memancarkan kebenarannya ke orang lain. Itu enggak artinya apa? Yang di perumpamaan pertama, kau diberkati menjadi benar, dan kau diberkati dengan kerajaannya. Tapi yang di Gandum dan ilalang itu menyatakan bahwa berkat Tuhan membenarkan kau, kekudusan yang kau terima, bukan hanya sekedar menguduskanmu, bukan hanya sekedar membenarkanmu, tapi akan membuat kau menjadi saluran untuk bisa menguduskan dan membenarkan orang lain. Jadi artinya, kebenaran dan kekudusan yang kau terima, itu akan melimpah. Bukan hanya kekayaanmu, tapi kekudusanmu pun, kebenaranmu akan melimpah ke orang lain. Karena kau sekarang yang jadi bibit, engkau yang sekarang jadi benih. Kebenaran Tuhan dalammu bukan hanya cukup untuk kau, akan melimpah untuk bisa untuk menjadi saluran bagi orang lain, kebenaran bagi orang lain. Ya, memancarkan kebenarannya ke orang lain. Dan ini adalah Tuhan yang akan menggenapi yang agamawi sampai mati nggak bisa menggenapi. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga akan sempurna. Kita yang menerima kasih Tuhan, mengerti kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu akan menyempurnakan kita, sehingga kita bisa menjadi saluran untuk menyempurnakan orang lain. Itu seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Itulah kebesaran kerajaan surga. Itu baru perumpamaan kedua ya. Kita menjadi saluran. Ya, yang ketiga, terakhir. Ini lebih cepat. Perumpamaan biji sesawi. Ya, di Matius 13 ayat 31 dan 32. Ya, lalu di slide berikutnya, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Biji sawi itu kecil banget ya, hampir nggak kelihatan. Kasih Tuhan hampir nggak kelihatan. Benih hampir nggak kelihatan. Kecil banget awalnya. Lalu di slide berikutnya, memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih, tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saya kasih tahu ya, pohon itu nggak minta. Burung-burung itu otomatis datang. Pohon itu nggak ada usaha apa-apapun. Langsung bisa memberkati burung-burung. Mikir aja nggak, otomatis memberkati. Biji sesawi itu akan mengubah tanah yang sama, tanah yang mati, benda mati, itu menjadi pohon yang hidup, yang memberkati burung-burung. Otomatis tanpa mikir dalam hidup. Ya. Saat berikutnya, ini saya kasih gambar tuh, ada burungnya tuh nempel di pohon. Ya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi tanah yang mati, ya, yang tidak bisa memberkati burung, sekarang telah berubah karena kasih Tuhan. Bagi yang mengerti atau menerima kasih Tuhan, menjadi bukan tanah yang mati. Tanah mati itu yang sumbernya di pohon ya, nutrisinya dari situ ya. Itu menjadi pohon yang hidup, yang otomatis memberkati burung-burung. Ya, artinya apa? Inilah rahasia kerajaan surga dalam perumpamaan biji sesawi. Berkat dari kerajaan surga, dimulainya kecil, hampir gak kelihatan, tapi akan tumbuh jadi sangat besar, yang otomatis memberkati orang lain. Jadi, mereka yang menerima kasih Tuhan, otomatis akan bisa memancarkan berkat kerajaan surga ke orang lain.
Ya. Jadi yang hidup berkelimpahan dalam kerajaan surga, yang punya kerajaan surga ya hidupnya pasti berkah. Kalau enggak ya bukan. Kerajaan surga selalu berkelimpahan. Adalah memancarkan berkatnya, berkat Tuhan ke orang lain. Bukan hanya kau muntah diberkatin, tapi kau akan bisa memancarkan berkat Tuhan itu. Bukan berkatmu, berkat Tuhan itu. Yang sempurna, yang luar biasa ke orang lain. Otomatis tanpa usahamu. Begitu mudah. Dan firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 12, terpenuhi secara mudah. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi. Kita bisa mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. You tahu nggak? You kalau pakai teologi, pakai agama sampai mati nggak akan bisa memenuhi firman ini. Karena seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Mana bisa kita mengasihi orang lain dengan kasih yang sempurna? Kalau pakai kekuatan diri sendiri. Tapi kalau kita menerima kasih Tuhan, kita akan kasih Tuhan yang itu akan meluber. Kasih Tuhan yang sempurna itu dalam hidup kita akan luber. Sehingga kita akan bisa mengasihi orang lain dengan kasih yang sempurna dan menggenapi Yohanes 15 ayat 12. Itulah kerajaan surga bagimu. Kasih Tuhan yang sempurna memberkati hidupmu. Dan kasih Tuhan yang sempurna itu akan membuat kau menjadi saluran kasih yang sempurna itu kepada orang lain. Tanpa kau usaha. Semuanya dia yang melakukan dalam hidup. Jadi bukan hanya kau diberkati, tapi kau jadi saluran dari berkat yang sempurna. Makanya dari 3 tadi ya, inilah kerajaan surga. Menjadi benar dan diberkati berkelimpahan. Banyak orang pikir, oh saya jadi benar. Saya anak, satu saya anak. Lebih dari itu, kau menjadi saluran untuk membuat orang lain jadi anak. Dan diberkati secara berkelimpahan. Wah, saya sudah luar biasa diberkati. Saya kasih tahu, dalam kerajaan surga, itu bukan itu aja. Kau akan menjadi saluran untuk orang lain juga akan diberkati dahsyat seperti itu. Bukan hanya kau saja yang kaya. Kau jadi saluran untuk bisa membuat orang lain kaya di dalam kerajaan surga. Tahu gak? Itulah namanya hidup berkelimpahan. Yang perumpamaan 1, benar. Tapi kalau nggak tahu perumpamaan kedua dan ketiga, nggak mengerti kebesarannya. Bahwa kau bukan hanya benar, tapi kau menjadi saluran kebenaran. Kau bukan hanya diberkati luar biasa, tapi kau menjadi saluran berkat yang luar biasa kepada orang lain. Dan you tahu nggak, di dalam 1, 2, 3 tadi perumpamaan, itulah pemberian dari Tuhan Yesus kepadamu. Supaya bukan hanya Yesus yang kudus, tapi kau juga kudus. Bukan hanya Yesus yang menerima saja yang menikmati berkat kerajaan surga, tapi supaya kita juga menikmati berkat kerajaan surga. Bukan hanya Yesus yang menjadi sumber saluran kebenaran bagi orang yang belum percaya dan orang yang belum mengerti, tapi kita juga menjadi saluran kebenaran Tuhan. Bukan hanya Yesus yang menjadi saluran berkat kerajaan surga, tapi kita juga menjadi saluran berkat kerajaan surga. Di dalam 3 perumpamaan ini, itulah wujud dari kasih Tuhan yang ingin membuat kita menjadi dekat dan menjadi satu dengan Kristus. Itulah berkat kerajaan surga. Kita semua yang mengerti memiliki ini, hidupmu akan diberkati dengan luar biasa dan kau akan membuat saluran. Kau akan menjadi penyebab orang lain diberkati dengan luar biasa. Termasuk kekudusan orang itu. Termasuk kekayaan dan di dalam orang itu. Di dalam kerajaan surga. Itu yang Tuhan berikan. Ya, luar biasa. Ini masih 3, masih ada 4 lagi. Ya, 2 minggu lagi saya bukain dan saya akan bukain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nyambungnya bagaimana. Baru komplit. Tapi kelihatan ya, Tuhan begitu mengasihi kita, kita dikasih. Dan saya bilang ya, di dalam berkat kerajaan surga, kita yang mati karena gagal. Kita mimpi-mimpi kita yang mati.
Hal-hal yang kita inginkan tapi sudah mati keinginan itu karena kita gagal. Saya kasih tahu ya. Kau jadi benih. Dan kau diberikan benih. Semua jadi hidup lagi. Gak ada yang gagal. Itulah Tuhanmu. Dia bisa menghidupkan kegagalanmu. Dia bisa menghidupkan mimpi-mimpimu yang gagal. Keinginanmu yang gagal. Yang sudah mati. Hidupin semua. Kesia-siaanmu dalam berusaha. Dalam memperbaiki dirimu. Kau sudah gagal. Tuhan bisa hidupin lagi hidup. Itulah kerajaan surga. Benih. Mengubah tanah yang mati. Menjadi pohon yang besar dan hidup dan berkati orang lain. Sekian. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Yesus, karena kerajaan surga ya Tuhan begitu besar, dan kami berdoa kepadamu ya Tuhan, biar Engkau saja, karena hanya Engkau yang mampu ya Tuhan untuk memberikan pengertian kepada kami. Untuk kami bisa mengerti rahasia kerajaan-Mu, dan supaya kami bisa menerima kerajaan-Mu ya Tuhan, untuk memberkati kami di dalam bumi ini, dan di surga nanti sekalipun, untuk selama-lamanya. Diberkati dengan luar biasa, yang dunia tidak pernah melihat, bahkan nabi-nabi di perjanjian lama tidak pernah melihat. Dan orang-orang di gereja yang banyak yang belum pernah melihat. Kami berdoa ya Tuhan, supaya mereka mengerti dan menerima kasih-Mu yang begitu dahsyat. Rencana-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, segala puji hormat hanya bagi Engkau. Engkau yang adalah penabur, Engkau yang memberikan benih, Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Engkau. Amin. Nah, kita akan sambung dengan perjamuan kudus ya. Ini minggu pertama, udah cepat, udah November. Kita udah November ya. Sekarang kita akan perjamuan kudus ya. Jadi kita akan buka dari 1 Korintus 11 seperti biasa ya. Itu dari ayat 23 ya. Mari kita sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, mari kita menikmati makan bersama roti ya, wujud dari kerajaan surga, wujud dari tubuh Kristus sendiri kepada kita. Terima kasih Bapak. Lalu di ayat 26 ya, ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya, mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Yesus karena Engkau sudah memberikan kasih-Mu, dan biar Engkau sendiri ya Tuhan yang menjaga dan membuat kami untuk mengerti dan menerima kasih-Mu yang begitu luar biasa, yang begitu sederhana tapi begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mengerti dan menerima, dan Kau memberkati seluruh gereja, seluruh yang mendengar, Kau sendiri, karena yang bisa membuat kami mengerti hanyalah Engkau sendiri, karena Kau adalah guru kami. Terima kasih Bapa, dan kami menerima semua ini dan meninggikan dan memberi dan segala puji hormat hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dan kita akan tutup, tapi saya mau ingetin sebelum tutup, ada discipleship jam 2 seperti biasa. Topiknya saya akan bukakan mengenai kasih, apa yang di Alkitab Yesus katakan kasih itu, bukan yang kayak dunia pikir ya, tapi itu saya akan bukain. Kalau yang tertarik silahkan ikut jam 2. Kalau belum punya link, minta aja ke teman di HOG atau saya atau siapa aja, Rosma, Maria atau siapa aja, kita kasih linknya nanti menjelang jam 2
Ya, sekian. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih Yesus, kebesaran-Mu, segala puji dan hormat, dan terima kasih atas segala hal ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas kerajaan surga yang sudah Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Happy Sunday, everybody. Happy Sunday. Happy Sunday semua. Happy Sunday. Sunday.